Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan saya di sini sore hari ini di Cilacap ya. Selamat bertemu kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Ini memang kenapa Mantri Ngapak, karena memang bulan saya perawat kan, kalau di kampung namanya mantri ya. Karena ini Banyumas kemudian ngapak gitu ya guys, yang orang salam ngapak untuk di seluruh Indonesia, karena kalau nggak ngapak nggak kepenak. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bab 4 di standar akreditasi Puskesmas yang terbaru, walaupun secara regulasi belum ditetapkan, tapi Permenkes 34 tahun 2022 telah memberikan kejelasan pada kita bahwa akreditasi Puskesmas di sana nanti ada 5 bab, ada 35 standar, ada 82 kriteria dan ada 328 kriteria elemen penilaian, maaf ya, dibandingkan dengan yang Permenkes 46 tahun 2015 jauh berbeda, karena dulu di Permenkes 46 tahun 2015 ada 9 bab, ada 42 standar, ada 168 kriteria dan ada 776 elemen penilaian. Oke, kita langsung aja ke bab 4. Kita tahu bahwa bab 4 di sana ada ada 5 standar, 5 kriteria dan ada 34 elemen penilaian. Kita buka salah satu di Puskesmas Cilacap. Pertama adalah diminta ada indikator stunting. Ini indikatornya ya. Ini kita tidak usah membuat indikator sendiri guys ya, jadi kita nggak usah menduplikasi atau repot-repot bikin indikator, karena sebetulnya di bab 1.6.1 atau di 281 sudah ada indikator ini. Kita ambil aja di indikator kinerja. Kemudian ini panduan pencegahan stuntingnya. Ini panduannya seperti ini ya, nanti bisa ini panduan stuntingnya. Jangan lupa yang pemegang bab ini harus menguasai Permenkes 72 tahun 2021 ya, tentang stunting, cegah dan penurunan stunting. Kemudian ini program penurunan stuntingnya, mestinya program dulu baru panduan nih guys. Ini tak SK programnya seperti ini ya. Ini SK programnya. Ini nanti ditambah, maaf, ini ketujuhnya. Program pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak pisahkan dari keputusan ini. Itu SK-nya. Nanti ada lampirannya. Kemudian ini SOP program stunting. Ini sudah ya. Ini Permenkes yang kita buat. Kemudian ini SOP. Nanti juga ada kerangka acuan kegiatannya ya. Setiap kegiatan, misalkan intervensi
gizi spesifik dan statistik. Ini bukti bahwa, maaf, yang ketiga bahwa kegiatan ini diinformasikan baik lintas program maupun lintas sektor. Kemudian dilakukan pemantauan. Ini pantauan stunting. Kemudian ini, maaf, ini di EP3 mestinya bukti bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disebut bersama lintas program dan sektor. Jadi ada bukti rapat-rapat ya, namanya apa itu, rapat di stunting, rembuk stunting ya. Rembuk stunting. Kemudian ini SOP pemantauannya, SOP pemantauan stuntingnya sudah ada. Kemudian di EP5 nya pencatatan dan pelaporan. Saya yakin teman-teman sudah sangat paham lah mengenai pencatatan dan pelaporannya. Ini SOP-nya. Ini ya, memang kita harus bikin kerangka acuan ya guys. Nanti saya sempurnakan tentang huntingnya. Sekali lagi di bab 4 standar 1 ada 5 elemen penilaian. Kita naik ke bab 2. Ya, maaf, bab 4 standar 2, maaf. Di sana juga ada indikator mengenai indikator mengenai KIA ya, KIA-KB ini saya ambil memang dari indikator kinerja yang ada di bab 1 standar 6 kriteria 1 ya. Ini ambil aja, dipotong ya. Kemudian panduannya sudah ada, ini panduannya, ini panduan ya, seperti ini. Jadi kalau terkait dengan penurunan AKI-AKB itu ada Permenkes yang terbaru itu di Permenkes nomor 21 tahun 2021. Jadi dari mulai sebelum hamil, konseling sebelum hamil, kemudian hamil, kemudian selama melahirkan, pasca melahirkan, dan bagaimana memilih kontrasepsi itu juga diterangkan di Permenkes nomor 21 tahun 2021. Kemudian di EP2 diminta tentang program ya. Ini SK program penurunan stunting. Maaf, penurunan AKI-AKB guys. Ini programnya, ini SK-nya. Ini memang saya mencantumkan Permenkes 31 karena ini juga sistem laporan, apalagi sekarang ada EcoHot ya yang sudah by system, jadi cantumkan juga. Ini program penurunan AKI-AKB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan urusan ini ya. Ini kedua ya, ini maaf, ini dihapus satu, double, maaf guys. Ini ketiga, ininya ke 4. Kita lihat ini lampirannya. Ini pendahuluan. Kalau program kan memang ada pendahuluan, kemudian latar belakang, ada tujuan, kegiatan pokok. Kegiatan pokoknya AKI-AKB ada 1, 2, 7 ya. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi.
kemudian ini prokes ya, kemudian pelayanan konseling sebelum hamil, pelayanan screening kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian suplemen, pelayanan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya. Ini hamil untuk ini pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama kehamilan, bukan 6 ya, walaupun di INM itu masih keempat ya Bapak, ini mungkin ke depan disinkronkan. Ini program-programnya sangat kesehatan sudah melahirkan, ini pelayanan kesehatan bagi ibu, kesehatan bagi ibu bayi lahir, bagi bayi dan anak dan sebagainya nih. Ya 1 kali 6 jam sampai 2 hari pasca, 1 kali 3 hari sampai 7 hari dan sebagainya. Saya kira untuk Bu Bidan ini sudah sangat paham ya, tapi untuk penguat kita ya, monggo bareng-bareng membaca Permenkes 21. Ini Permenkesnya. Oke, kita lanjutkan ke EP3, yaitu yang diminta adalah jadi ini SK Ponet ya. Jadi memang di sana itu stabilisasi sebelum rujukan, komplikasi dan sebagainya memang di sini bisa diatur SK Ponet ya. SK Ponet ya. Ini SK-nya ya, SK Ponet ini juga harus dicantumkan SK Ponetnya, silakan. Kemudian SOP-nya saya taruh di EP4 ini, maaf ya guys. Nah ini SOP yang muncul, SOP yang muncul akibat dari hal tersebut. Ada ini bukti penurunan, bukti pelayanan, ini ada SOP rujukan, SK rujukan PKM, ada SOP ANSA terpadu, ada SOP BPLR, ada SOP konseling Catin. Ini menerjemahkan tentang program-program yang ada di sana. Kemudian di EP5 ini bukti penurunannya sudah ada. Ini bukti penurunan AKB, bukti kegiatan penurunan. Ini kita buka. Ini contohnya adalah kelas ibu hamil ya. Ini hasil kegiatan, kemudian tindak lanjutnya seperti ini. Silakan teman-teman disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Ini bukti evaluasinya. Ini program capaian analisis tindak lanjut. Ini nanti atas dikasih copy ya guys, jangan lupa. Kemudian di EP7 biasa pencatatan dan pelaporan juga sudah ada. Saya kira kebijakan, panduan dan SOP silakan satu saja lah. Intinya kan memang kita puskesmas kan punya kewajiban selain mencatat juga melaporkan hasil evaluasi kinerja kita secara umum kepada dinas kesehatan sebetulnya ya. Sebetulnya SK pencatatan pelaporan kegiatan UKM sudah ada di 162 ya, mengenai 161 bisa juga mengenai bahwa hasil kinerja puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan atau di 284 atau 283. Kemudian kita naik ke 4.3 yaitu mengenai peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi di puskesmas. Yang diminta pertama juga di sini ada indikator mengenai target indikator mengenai imunisasi. Saya kira ambil aja di 161. Kemudian yang kedua adalah ini SK program imunisasi. Dan ini program-programnya kita lihat ini
pokok programnya nih. Pertama adalah pencegahan dan sasaran kebutuhan, kemudian tindak lanjut perbaikan, ada pengelolaan rantai dingin vaksin, cold chain vaksin, pengukuran terhadap yang telah ditetapkan, standarisasi capaian dan catatan pelaporan. Ini seperti ini SK-nya. Kemudian kita naik ke EP3. Ini EP3 itu di sini diminta tentang tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan dan program imunisasi. Jadi ini form ketersediaan vaksin, SOP penyemprotan vaksin. Ini form ketersediaan vaksin seperti ini formnya. Kemudian SOP-nya ya, ini seperti ini SOP-nya ya. Jangan lupa petugas mencatat suhu pada saat dikirim ya, ini bahaya karena kalau tidak suhu ini bisa terjadi lisis. Kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur. Ini SOP rantai vaksin dan penerimaan vaksin. Kemudian EP5-nya ada bukti koordinasi lintas program ya. Ini ketika kita lakukan vaksinasi atau imunisasi untuk lintas program yang terkait, mana misalkan program imunisasi untuk anak sekolah kan pasti tidak mungkin tidak melibatkan promkes, karena sekolah promkes KS juga sangat promkes sekali, juga tidak pasti melibatkan yang lain ya, program-program yang lain, KGS misalkan dan sebagainya. Ini memang lintas program. Kemudian yang kedua juga lintas sektor, misalkan akan melakukan vaksinasi, pasti kita lintas sektor pasti ya, apalagi sekolahan kan punya dikbud ya, pasti koordinasi dengan sekolahan atau yang lain. Kemudian kita naik ke EP berikutnya, yaitu EP6, yaitu sudah terakhir. EP7 juga sama lah, pencatatan pelaporan. Kemudian kita naik ke standar 4 mengenai TB ya, pencegahan dan penurunan TB. Saya kira ini juga diminta indikator target, saya kira sama lah ya. Silakan minta ke 161. Kemudian ditetapkan rencana program. Ini rencana programnya ya, EP2 SK rencana program penanggulangan TB. Saya kira ini SK-nya. Jangan lupa di sana ada Permenkes 67 tahun 2021. Ini Permenkes yang baru mengenai penanggulangan tuberkulosis, guys, silahkan dibaca. Kemudian di EP3-nya diminta tentang logistik baik OAT maupun non-OAT. Jadi OAT dan non-OAT ya. Jadi di sana juga ada. Kemudian di EP4, ini EP4-nya ya, OAT ya, maaf. Ini SKOAT dan non-OAT kebijakannya, ketersediaan logistik dan OAT. Ini obat-obatnya, datanya seperti ini. Kemudian kita naik ke EP5 SOP penata laksanaan tuberkulosis ya. Saya kira sama lah SOP-nya. Dan yang ketujuh adalah bukti koordinasi, evaluasi dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu mengenai P2. Ini untuk SK-nya juga diminta aja di guys, di SK indikator di 163 mengenai pencegahan
tuberkulosis. Kemudian di EP2 nya kita lihat ini SK pencegahan dan penyakitnya, ini SK program ini. Ini guys, kita lihat, jangan lupa ini 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Ini pertama adalah bahwa deteksi dini atau penapisan screening perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya PTM. Kemudian yang kedua adalah puskesmas melakukan pemantauan, kemudian programnya terlampir. Ini program-programnya saya tunjukkan mengenai kegiatan pokoknya, ini deteksi dini, penapisan screening, kegiatan promotif preventif ya. Jadi cuma dua, tapi ada promotif misalkan promosi kesehatan, preventif ini Posbindu, ini Posbinda terpadu ya, Sadanis dan IFA ya. Kuratifnya adalah seperti ini, jadi nanti rujukan dari UKM ke UKP. Kemudian di EP3 nya ini sudah SOP nya sudah saya buatkan semua ya guys. Ada mulai dari SOP panduan Posbindu, KAK Prolanis, SOP pengukuran BPTB, edukasi Prolanis, pengukuran lingkar perut, pengukuran tensi dan sebagainya. Ini kegiatan di Posbindu saya buatkan SOP nya semua. Ini panduan Posbindu, SOP Bindu Prolanis, 6 Prolanis. Kemudian ada SOP PTM terpadu, yang keenam ada bukti evaluasi, dan yang ketujuh pelaporan dan pencatatan. Demikian guys. Sebelum saya akhiri, saya akan mereview kembali tentang PPN atau Program Prioritas Nasional. Di sana ada 5 standar, 5 kriteria, dan ada 34 EP. Di kriteria di standar pertama ada 5 EP, standar 2 ada 7 EP, standar 3 ada 7 EP. Nah, standar 4 ini yang paling banyak, PP ada 8 elemen penilaian, dan standar 5 ada 7 elemen penilaian. Demikian guys, moga-moga bermanfaat. Silakan yang mau berkomunikasi dengan saya ada di 08122 5942968. Nah, silakan guys. Pokoknya jangan lupa selalu membuka channel Mantri Ngapak, dan jangan lupa like and subscribe. Insya Allah besok saya akan menerangkan mengenai bab 1.4. Ini bab yang sangat krusial di bab 1, karena di sana ada 8 kriteria dan ada 30 EP tentang MFK. Cukup banyak. Jadi besok saya akan menerangkan khusus mengenai MFK, manajemen, fasilitas, dan keselamatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.